Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Kelas 5 Talha bin Ubaidillah. Semoga kalian selalu sehat dan masih semangat ya belajar di rumah. Nah, kali ini Ibu akan membahas tentang SKI pelajaran ke-8. Nah, di sini ada perjuangan Khalifah Umar bin Khattab. Ada beberapa perjuangan yang dilakukan Umar bin Khattab, diantaranya yaitu Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah, langkah-langkah perjuangan Khalifah Umar bin Khattab, perjuangan dalam memperbaiki bidang ekonomi dan pemerintahan. Baik anak-anak, bisa Ibu jelaskan satu persatu ya dari halaman 110 sampai ke halaman 117. Ibu akan membahas terlebih dahulu Umar bin Khattab ketika diangkat menjadi khalifah. Ketika Abu Bakar sakit dan merasa bahwa usianya tidak akan lama lagi, beliau khawatir akan terjadi perpecahan di kalangan umat Islam. Abu Bakar menunjuk calon yang akan menggantikannya sebagai khalifah, yaitu seseorang yang tegas tetapi tidak kejam dan lembut tetapi tidak lemah. Orang yang memiliki sifat tegas, lembut, dan tidak lemah adalah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Dari kedua sahabat, Abu Bakar lebih memilih Umar bin Khattab. Sebelum mengambil keputusan, Abu Bakar mengundang para sahabat yang lain untuk menunjukkan hal tersebut. Sahabat yang diundang adalah Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Asidah bin Khudair dari kaum Ansor dengan meminta pendapat tentang Umar bin Khattab. Dari pendapat para sahabat, Abu Bakar memperoleh kesimpulan bahwa Umar bin Khattab adalah orang yang tepat untuk menjadi khalifah. Abu Bakar memanggil Utsman bin Affan untuk menuliskan dan mengumumkan kepada kaum muslimin bahwa Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah. Umar bin Khattab dibaiatkan menjadi khalifah kedua, menggantikan Abu Bakar pada tahun 23 Hijriah bertepatan dengan tahun 634 Masehi. Langkah-langkah perjuangan Khalifah Umar bin Khattab sebagai berikut ya anak-anak. Setelah dilantik menjadi khalifah, Umar bin Khattab mengambil kebijakan dalam memajukan Islam di Madinah, memperbaiki struktur pemerintahan dan membentuk lembaga-lembaga negara serta memperbaiki keadaan ekonomi. Langkah-langkah perjuangan yang dilakukan Umar bin Khattab: pertama, perluasan ke wilayah Persia, dakwah Islam ke Damaskus, membebaskan Baitul Maqdis di Yerusalem. Keempat, perluasan dakwah Islam ke Mekah, ke Mesir ya anak-anak. Dan terakhir, membebaskan Iskandaria atau Alexandria. Perjuangan dalam memperbaiki bidang ekonomi dan pemerintahan. Khalifah Umar bin Khattab seorang pemimpin yang jujur, adil, dan bijaksana, juga sederhana. Kebijakan Khalifah Umar bin Khattab dalam memperbaiki keadaan negara Islam yang dipimpinnya adalah: pertama, kegiatan ekonomi, membentuk jawatan pos, yaitu menyampaikan berita dari pusat pemerintahan di Madinah. Dia mendirikan Baitul Mal menyimpan kekayaan negara, mendirikan Diwan Al-Kharaj, dewan yang mengurusi pajak tanah, mendirikan Diwan Al-Jud, dewan yang mengurusi keuangan, perbaikan jalan-jalan umum, kemudian membentuk lembaga-lembaga yang memberi santunan kepada anak yatim, orang tua, dan wanita menyusui, serta mereka yang kehabisan bahan makanan di perjalanan. Dan yang terakhir, memperbaiki masjid. Kemudian ada kegiatan dalam bidang pemerintahan, yaitu mengangkat gubernur, pembentukan dewan hakim, pembentukan lembaga-lembaga negara seperti dewan militer, badan permusyawaratan para sahabat. Kemudian membagi wilayah kekuasaan Islam menjadi 8 provinsi dan menetapkan kalender Islam. Baik anak-anak, demikian ringkasan yang bisa Ibu sampaikan dari pelajaran SK ini, dan ini ada tugas untuk kalian, tugas PDR 1, yaitu apa nama panggilan dari Umar bin Khattab,
Siapa nama 2 orang budak yang pernah disiksa Umar ketika sudah masuk Islam? Bagaimana sifat Umar bin Khattab sebelum masuk agama Islam? Sebutkan syarat yang disetujui oleh Ar-Tafon untuk berdamai dan menyerahkan kota Yerusalem. Terus kelima, kapan kalender Islam ditetapkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab? Baik anak-anak, demikian. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian Ibu, mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.